apa Anda melihat kinerja reksadana pendapatan tetap di kuartal 3 tahun 2021 ini dan juga pastinya sentimen yang mempengaruhi kinerjanya? Oke, kinerja reksadana pendapatan tetap di kuartal ketiga 2021 ini masih cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat secara return itu masih sekitaran 2,5% di kuartal tersebut. Saya rasa harusnya lebih tinggi daripada itu karena kalau kita ketahui ada koreksi sedikit di bulan September, yaitu akibat dari kenaikan US Treasury yield dari 1,3 ke 1,55% akibat dari tekanan inflasi yang ada di US ya, sehingga hal itu membuat yang 2,5% ini agak tertahan gitu ya di kisaran itu walaupun tetap lebih positif. Namun secara umum kalau kita lihat secara year to date basis, maka kelihatannya sih memang tetap ya portofolio yang memiliki obligasi korporasi yang relatif alokasinya lebih besar gitu ya, itu lebih menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio yang memiliki basis surat utang negara. Oke, Anda melihatnya masih cukup stabil begitu ya Pak Fadlul. Kalau untuk target kinerja dari reksadana pendapatan tetap hingga nantinya akhir tahun 2021 atau di sisa tahun 2021 ini seperti apa kira-kira? Oke, kami lihat kalau ada dua ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan antara yang pertama, portofolio dari reksadana kinerja pendapatan tetap dengan asumsi bahwa portofolio yang dimiliki adalah government bond semua atau surat utang negara semua, itu mungkin sampai akhir tahun return-nya akan berkisar di sekitar 5,5 sampai 6,25%. Sementara untuk reksadana yang memiliki aset alokasi obligasi korporasi itu bisa agak lebih tinggi sedikit ya, kisarannya kalau misalnya asumsi 50% di SUN, 50% di corporate bonds, itu mungkin bisa lebih tinggi, yaitu di kisaran 7-8% sampai dengan akhir tahun ini. Begitu, Monica. Oke. Kalau untuk strategi dari Principal Asset Management sendiri untuk pastinya lebih menggait lagi lebih banyak investasi hingga akhir tahun 2021 ini, apa saja strategi yang digunakan? Ya, kami saat ini terus mengedepankan kinerja dan performance dari reksadana kami. Juga kita berkolaborasi dengan beberapa selling agent kami, baik offline maupun online, dengan harapan kita bisa menggait investor lebih banyak lagi dan juga sehingga investor bisa mendapatkan return sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Begitu, Monica. Oke baik, selanjutnya Pak Fadlul mungkin kita akan bahas sedikit terkait dengan ekonomi China yang kita ketahui melambat dan juga inflasi yang sedang berada di fase yang amat sangat tinggi begitu ya di China. Nah seperti apa Anda melihat dampaknya nanti kepada negara kita? Saya rasa memang mau tidak mau perlambatan ekonomi di Cina ini bisa berdampak secara global dan terutama juga di Indonesia. Kita ketahui bahwa ekspor kita memang saat ini banyak ke Cina, sehingga otomatis jika terjadi perlambatan ekonomi di Cina itu akan mengakibatkan dampak yang relatif juga mungkin akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian kalau kita lihat dari kemarin ya, komoditas sampai dengan akhir tahun ini kelihatannya sektor komoditas cukup meningkat ya. Mudah-mudahan dan kita lihat bahwa trade balance kita juga surplus yang cukup signifikan. Saya rasa paling tidak hal-hal seperti itu yang kemudian bisa menjaga perekonomian Indonesia dari hempasan isu perlambatan ekonomi di Cina. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.